Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Kapita Selekta Matematika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mencari soal cerita dan mengomentari apakah soal tersebut termasuk dalam pemecahan masalah. Soal tersebut dari kelas SMP sampai kelas SMA. Pertama-tama, perkenalkanlah saya Febriania Dianegara Kusuma, NIM 41014195054 dan dua rekan saya. Yang pertama itu ada Irma Salsabila dengan NIM 410141951 dan rekan saya yang terakhir itu ada Jeffrey Nur Effendi dengan NIM 410141985. Untuk presentasi yang pertama, ada soal SMP yang berisikan soal-soal dari buku matematika SMP beserta tanggapan soalnya. Untuk soal SMP dari kelas 7 akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Irma Salsabila. Untuk Irma Salsabila, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi soal yang pertama ini di antara warga RT 5 yang terdiri atas 50 orang, ternyata 30 orang berlangganan majalah, 25 orang berlangganan koran, dan 5 orang tidak berlangganan keduanya. Soalnya, gambarlah suatu diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Yang kedua, berapa banyak warga RT 5 yang berlangganan koran dan majalah? Jawaban yang A, misalkan A adalah himpunan siswa yang gemar matematika dan B adalah himpunan siswa yang gemar bahasa Indonesia, bisa dilihat ya teman-teman gambar diagram Venn-nya yang ada di layar PPT. Untuk yang kedua, banyaknya siswa yang gemar keduanya adalah 18 minus X plus X ditambah 20 min X ditambah 2 sama dengan 36. Didapatkan 18 tambah 20 min X sama dengan 36. Kemudian 38 min X sama dengan 36. Kemudian didapatkan X sama dengan 2. Jadi banyaknya siswa yang suka keduanya adalah sebanyak 2 siswa. Komentar tentang soal ini yaitu, menurut saya soal ini merupakan soal pemecahan masalah, karena dalam soal ini siswa harus bisa menggunakan logikanya dalam menggambar diagram Venn, agar bisa mendapatkan hasil yang benar. Slide selanjutnya. Soal yang kedua, pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan, kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Jawabannya, diketahui lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, lampu hijau menyala setiap 8 detik. Ditanyakan, ketiga lampu itu menyala bersamaan kapan? Jawabnya, faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Faktorisasi prima dari 4 sama dengan 2 kuadrat. Faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 pangkat 3. Didapatkan KPK-nya adalah 5 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 80. Jadi ketiga lampu itu menyala bersamaan setiap 40 detik. Tanggapan tentang soal nomor 2 ini, menurut saya, soal ini merupakan soal pemecahan masalah. Karena dalam hal ini, siswa harus memikirkan cara pengerjaan soal apakah menggunakan metode KPK atau FPP supaya mendapatkan hasil yang benar. Slide selanjutnya. Soal yang ketiga, suatu segitiga sama kaki memiliki panjang kaki sama dengan 5 kali panjang sisinya. Agar keliling segitiga tersebut lebih dari 55 meter, berapakah panjang minimum masing-masing sisi segitiga tersebut? Jawabnya, misalkan panjang sisi kaki sama dengan X, panjang sisi alas sama dengan Y. Didapatkan X sama dengan 5Y. Karena panjang kaki sama dengan 5 kali panjang sisi lainnya. Terus disubstitusikan, 2X plus Y sama dengan 55. Didapatkan hasil Y sama dengan 55. Kemudian disubstitusikan lagi nilai Y sama dengan 5 dan didapatkan X sama dengan 25. Jadi panjang sisi minimumnya adalah 5 cm, 25 cm, dan 25 cm.
Tanggapan menurut saya tentang soal ini merupakan soal pemecahan masalah, karena dalam soal ini siswa harus bisa mencari solusi untuk mencari panjang sisi dengan menggunakan metode permisalan dan metode substitusi. Slide selanjutnya. Soal yang nomor 4, yaitu Pak Ali berumur 28 tahun. Ketika anaknya lahir, berapakah umur Pak Ali ketika umur anak tersebut 16 tahun? Jawabnya, yaitu pada saat anak lahir, berarti umur anak masih 0 tahun. Sedangkan umur Pak Ali 28 tahun. Setelah anaknya berumur 16 tahun, artinya 16 tahun kemudian umur Pak Ali adalah 28 ditambah 16 tahun, sama dengan 44 tahun. Komentar tentang soal ini, menurut saya, soal ini merupakan soal cerita biasa karena tidak membuat siswa berpikir lebih mendalam dan tidak perlu menggunakan perhitungan yang terlalu rumit karena cukup menambahkan saja. Slide selanjutnya. Yang nomor 5, Bu Niluh seorang pengusaha kue. Suatu ketika, Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dengan jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 krat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh. Jawabannya yaitu, untuk menyatakan bentuk aljabar dari soal cerita di atas, kita misalkan X sama dengan 1 karung tepung, Y sama dengan 1 karung kelapa, Z sama dengan 1 krat telur. Dalam soal diketahui bahwa bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 krat telur, sehingga bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh adalah 2X ditambah Y tambah 5Z, di mana 2X itu 2 karung tepung, Y itu sekarung kelapa, dan 5Z itu 5 krat telur. Menurut saya tentang tanggapan soal ini, yaitu soal ini merupakan soal cerita biasa karena tidak membuat siswa berpikir lebih mendalam dan tidak perlu menggunakan perhitungan yang terlalu rumit, cukup menentukan variabel dan koefisiennya saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Adia. Terima kasih buat Irma. Untuk soal selanjutnya ini saya mengambil dari soal kelas 8 SMP buku BSE. Soal yang keenam yaitu Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Halim mempunyai kebun semangka berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun semangka Pak Halim 10 meter lebihnya dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 3 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui luas kebun Pak Halim adalah 450 meter kuadrat, tentukan luas kebun apel Pak Idris. Untuk alternatif pemecahan masalahnya, yaitu untuk memecahkan persoalan tersebut, kita bisa memisalkan panjang sisi kebun apel Pak Idris dengan suatu variabel. Misal variabelnya itu X. Panjang kebun semangka Pak Halim 10 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel, bisa ditulis dengan X plus 10. Sedangkan lebarnya 3 meter lebihnya dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, bisa ditulis X plus 3. Seperti yang kita ketahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Namun dalam permasalahan menentukan panjang sisi kebun tersebut kita sedikit mengalami kesulitan karena yang dikalikan adalah bentuk aljabar. Dalam permasalahan tersebut, luas kebun Pak Halim adalah hasil kali dari X plus 10 dengan X plus 3. Luas kebun Pak Halim dapat ditulis dalam bentuk aljabar, yaitu dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan X plus 10 dikalikan dengan X plus 3, sehingga X kuadrat plus 3X plus 10X plus 30 ditemukan luasnya itu adalah X kuadrat plus 13X plus 30 satuan luas. Untuk komentar di soal ini, menurut saya soal tersebut sudah termasuk soal pemecahan masalah, walaupun soal masih tergolong soal yang mudah karena tidak menggunakan banyak rumus, tetapi dalam penyelesaian soal tersebut sudah memanfaatkan logika dan nalar siswa. Soal selanjutnya.
Untuk soal yang ketujuh, perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan nol. CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru dengan seharga 360 juta, harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Persamaan yang menyatakan penyusutan sebagai berikut. Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. A. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. B. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. C. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Untuk alternatif pemecahan masalahnya, menentukan titik potong garis dengan sumbu X, yaitu mensubstitusikan Y sama dengan 0. Di mana 0 sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X kali 12 juta X sama dengan 360 juta. X sama dengan 20. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 20,0. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, substitusi X sama dengan 0, di mana Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta dikalikan dengan 0, Y sama dengan 360 juta. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 12,0 menunjukkan bahwa ketika truk berusia 12 tahun, besar pajak truk adalah 0 rupiah. Titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, besar pajak truk adalah 360 juta. Lanjut. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 12,0 menunjukkan bahwa ketika truk berusia 12 tahun, besar pajak truk adalah 0 dan titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, besar pajak truk adalah 360 juta. Terus buat komentarnya, menurut saya soal tersebut sudah termasuk soal pemecahan masalah karena dalam penyelesaian soal tersebut diperlukan ketelitian dalam perhitungan serta memanfaatkan dana logika untuk menyelesaikannya. Soal selanjutnya, untuk soal yang ke-8, sekarang perhatikan masalah berikut. Gambar di bawah ini menunjukkan serambi belakang sekolah, sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter, mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk penggunaan kursi roda? Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya supaya aman bagi pengguna kursi roda? Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Itu di samping udah ditampilkan gambarnya. Untuk alternatif penyelesaiannya itu adalah perhatikan gambar di atas. Tinggi beranda dari lantai dasar adalah 90 cm dan panjang jalan dari bibir beranda adalah 7 meter atau 700 cm. Sehingga kemiringan jalan yang akan dibangun dapat ditentukan sebagai berikut. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak dibagi oleh perubahan panjang sisi mendatar. Sama dengan 90 dibagi X. Terus kita substitusikan ukuran yang diketahui sama dengan 90 dikalikan ruas oleh X. Sehingga sama dengan 600 bagi kedua ruas oleh 0,15. Jadi panjang jalan terpendek dari bibir tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Terus untuk komentarnya, menurut saya soal tersebut itu sudah termasuk soal pemecahan masalah. Karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan pemahaman dan menguatkan logika dan nalar untuk menyelesaikannya. Lanjutnya, untuk soal yang ke-9, itu ada soal suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani.
Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Untuk alternatif penyelesaiannya itu udah ada ilustrasi gambarnya. Lalu berdasarkan gambar dapat diketahui soal jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai adalah 15 ditambah 20 sama dengan 35 km. Sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 35 km dibagi 30 km per jam sama dengan 1,67 km atau setara dengan 70 menit. Namun, jika Wahid tidak perlu menjemput Dani, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat dicari jarak terpendek dari rumah Wahid ke pantai, yaitu akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi akar 225 ditambah 400 sama dengan akar 625 sama dengan 25 km. Dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu 25 dibagi 30 sama dengan 0,83 atau setara dengan 50 menit. Jika selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dani adalah 70 dikurangi 50 sama dengan 20 menit. Untuk komentarnya, menurut saya soal tersebut sudah termasuk soal pemecahan masalah karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita harus memahami apa yang dimaksud soal dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memanfaatkan nalar dan logika walaupun dalam penyelesaiannya tidak terlalu sulit karena setelah kita dapat mengilustrasikan, kita tinggal memasukkan rumus yang ada, yaitu rumus dari Pythagoras. Next. Untuk soal yang ke-10, itu ada dalam suatu polling terhadap 1000 almisa tentang acara yang paling disukai pada salah satu televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sebagai berikut berdasarkan diagram lingkaran tersebut. Lalu ditanyakan, acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa, dan berapa banyak pemirsa yang meminatinya. Lalu yang kedua itu acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa, dan berapa banyak pemirsa yang meminatinya. Dan yang ketiga itu beberapa persen pemirsa yang meminati olahraga, dan berapa banyak pemirsa yang meminatinya. Di sebelah kanan itu sudah disajikan diagram lingkaran dengan musik itu sebesar 13%, kuis 10%, sinetron 25%, berita 15%, infotainment 20%, dan olahraga sisa dari itu. Untuk alternatif penyelesaiannya, yang pertama, acara yang paling diminati adalah acara sinetron, yaitu sebanyak 25%. Banyak pemirsa yang meminatinya itu adalah 25 per 100 dikali 1000, yaitu 150 pemirsa. Acara yang paling sedikit diminati pemirsa adalah acara musik, yaitu sebanyak 10%. Banyak pemirsa yang meminatinya adalah 10 per 100 kali 1000, sama dengan 100 pemirsa. Lalu yang ketiga itu pemirsa yang meminati acara olahraga adalah 100, dikurangi 13, tambah 10, tambah 25, tambah 15, bagi 20, tambah 20, sama dengan 100 dikurangi 83, sama dengan 17. Jadi, persentase pemirsa acara olahraga adalah 17% dan banyak pemirsanya itu adalah 17 per 100 dikali 1000, yaitu 170 pemirsa. Komentarnya, menurut saya soal tersebut bukan termasuk soal pemecahan masalah karena dalam penyelesaian soal tersebut hanya memasukkan rumus untuk menemukan jawabannya. Soal yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Jeffrey. Ya, terima kasih Adia. Untuk soal selanjutnya langsung saja teman-teman. Dalam sebuah penelitian diketahui seekor amoeba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. Yang soal A, berapa jumlah amoeba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amoeba es. Yang untuk soal B, berapa jumlah amoeba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amoeba es. Maaf, Jeffrey, slide-nya belum keganti. Sekarang sudah. Sekarang sudah apa belum? Sudah.
Sudah. Ya, untuk soalnya tadi ya teman-teman, langsung kita ke penyelesaiannya. A. Petunjuk. Tiap satu kali pembelian dapat ditunjukkan sebagai bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 2. Jika mula-mula jumlah amoeba S adalah 4, maka perkembangbiakan amoeba S adalah 4 dikali 2 pangkat N. Sedangkan banyak pembelian diperoleh dari lama waktu pembelian tiap 15 menit. Maka didapatkan banyak amoeba setelah sehari adalah 4 dikali 2 pangkat 96. Untuk yang B, petunjuk, didapatkan lama amoeba S membelah diri adalah 1 jam atau 4 kali pembelahan diri. Agar didapatkan jumlah minimal amoeba S sebanyak 1000, maka setidaknya harus terdapat 63 ekor amoeba S. Komentar, soal tersebut menurut saya sudah termasuk ke dalam pemecahan masalah, tetapi masih sederhana. Karena di sana tidak hanya menggunakan rumus yang sudah diketahui, tetapi juga memanfaatkan nalar dan logika lebih lanjut dalam menyelesaikan persoalannya. Apa sudah terganti slide-nya? Belum. Sekarang sudah? Belum. Sudah. Sudah. Untuk soal selanjutnya, ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah dalam satuan sekon atau detik. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Penyelesaian H sama dengan setengah GT kuadrat. Tinggal kita masukkan yang sudah diketahui di soal. Setengah kali G-nya 9,8 dikali T-nya 10 dikuadratkan. Sama dengan 490. Jadi diperoleh tinggi gedung tersebut adalah 490 meter. Komentar, soal tersebut menurut saya hanyalah soal cerita sederhana yang masih belum masuk ke dalam soal pemecahan masalah. Karena pada soal tersebut hanya tinggal memasukkan apa yang sudah diketahui di soal tanpa harus menggunakan pemikiran dan logika yang lebih kritis dan mendalam. Apa sudah terganti slide-nya? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap harinya. Sedangkan untuk hari Sabtu sampai Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan jawabannya dalam bentuk perpangkatan. Penyelesaian, lama perdagangan dalam 1 minggu dalam satuan jam yaitu 5 dikali 12 ditambah 2 dikali 18 sama dengan 96 jam. Lama perdagangan dalam 1 minggu dalam satuan menit, maka diperoleh 96 dikali 60 sama dengan 5.760 menit. Banyak perputaran uang dalam 1 minggu, yaitu 81 juta dikali 5760 sama dengan 466 miliar 560 juta rupiah. Jadi banyak perputaran uang dalam 1 minggu di pasar tersebut adalah 466 miliar 560 juta rupiah. Dalam bentuk perpangkatan bisa ditulis 4,6656 dikali 10 pangkat 11 rupiah. Untuk komentarnya, soal tersebut menurut saya sudah termasuk ke dalam pemecahan masalah, tetapi masih sederhana. Karena di sana sudah menggunakan nalar dan logika lebih lanjut untuk merubah satuan waktunya sebelum menentukan hasil akhirnya. Apa slide sudah berpindah? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Sebuah bola karet dengan diameter 7 cm direndam dalam sebuah bejana berisi minyak tanah selama 3 jam. Jika pertambahan diameter bola karet tersebut 0,002 mm per detik, berapakah volume bola karet setelah proses perendaman? Penyelesaian, rumus volume bola sama dengan 4/3 PR pangkat 3, dengan Pi sama dengan 3,14 dan R adalah jari-jari bola. Lama perendaman dalam satuan detik yaitu 3 jam, ditulis dalam satuan detik, maka 3 kali 60 kali 60
yaitu 10.800 detik. Pertambahan diameter bola karet diperoleh dari 10.800 dikali 0,002 sama dengan 21,6 mm sama dengan 2,16 cm. Diameter bola karet setelah perendaman 7 ditambah 2,16 sama dengan 9,16 cm. Jari-jari bola karet setelah perendaman yaitu 9,16 dibagi 2 sama dengan 4,58 cm. Maka bisa kita tentukan volume bola karet setelah perendaman yaitu 4/3 dikali 3,14 dikali 4,58 pangkat 3 sama dengan 402,22 cm3. Komentar, soal tersebut menurut saya sudah termasuk ke dalam pemecahan masalah, yaitu sudah tingkat sedang atau malah tingkat tinggi. Karena di sana murid sudah diasah untuk memanfaatkan nalar dan logika lebih lanjut dalam menyelesaikan soalnya. Murid harus mengetahui rumus mencari volume bola, menentukan perubahan diameter, menentukan jari-jari setelah direndam, dan baru menghitung volume akhirnya dengan menggunakan rumus. Lanjut, apa sudah terganti slide-nya? Sudah. Untuk soal nomor 15, gambar di bawah ini merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4 cm, sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 6 cm. Tinggi dari magnet adalah T sama dengan 10 cm. Tentukan A, luas permukaan magnet, dan B, volume magnet. Untuk gambarnya bisa dilihat ya teman-teman, itu yang tengah itu berongga. Jadi warna putih itu yang berongga itu. Langsung kita lanjutkan penyelesaiannya. A untuk luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut dalam ditambah luas selimut luar sama dengan 2 kali pi R kuadrat min pi R1 kuadrat dikurung ditambah 2 pi R1T ditambah 2 pi R2T sama dengan kita tinggal mensubstitusikan apa yang sudah diketahui di soal yaitu 2 pi kali 6 kuadrat min pi kali 4 kuadrat dikurung di plus 2 pi kali 4 kali 10 ditambah 2 pi dikali 6 kali 10 diperoleh 40 pi ditambah 80 pi ditambah 120 pi sama dengan 240 pi cm persegi. Untuk volumenya, volume sama dengan volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil sama dengan pi R2 kuadrat dikali T min pi R1 kuadrat dikali T diperoleh pi kali 6 kuadrat dikali 10 min pi dikali 4 kuadrat dikali 10. Maaf itu jadi salah ketik ya teman-teman. Diperoleh 200 pi cm kubik. Untuk komentar, soal tersebut menurut saya sudah termasuk ke dalam pemecahan masalah, yaitu sudah tingkat sedang atau malah tinggi. Karena di sana murid sudah diasah untuk memanfaatkan nalar dan logika lebih lanjut dalam menyelesaikan persoalannya. Murid harus mengetahui rumus mencari volume tabung, luas selimut tabung, luas lingkaran, dan mengetahui kapan pemakaian rumus-rumus tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya Irma Salsabila. Untuk soal yang selanjutnya itu adalah soal di tingkat SMA. Untuk Irma Salsabila, saya persilakan. Soal yang nomor satunya. Ya, terima kasih Adia. Jadi ini soal yang nomor 1. Seorang anak bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Dari posisi diam, si anak melompat 2 langkah ke depan, kemudian 5 langkah ke belakang, dilanjutkan 3 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke depan, dan akhirnya 4 langkah ke belakang. Berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Jawabannya, misalkan didefinisikan lompatan ke depan adalah searah sumbu X positif dan lompatan ke belakang searah dengan sumbu X negatif. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman mengenai langkah-langkahnya. Banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak karena hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Jadi, banyak langkah anak tersebut adalah sebagai berikut. Nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak dari min 5 ditambah nilai mutlak dari 3 ditambah nilai mutlak dari 1 ditambah
nilai mutlak dari min 4. Sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 15 langkah. Komentar tentang soal ini, menurut saya soal ini merupakan soal cerita biasa, karena siswa hanya diminta untuk menghitung langkah-langkahnya saja, sehingga tidak perlu menggunakan perhitungan yang rumit. Slide selanjutnya. Yang nomor 2, jumlah 3 bilangan siswa, jumlah 3 bilangan sama dengan 90. Bilangan pertama ditambah 3 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 6 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Jawabannya, misalkan bilangan pertama sama dengan X, bilangan kedua sama dengan Y, bilangan ketiga sama dengan Z. Maka diperoleh persamaan X plus Y plus Z sama dengan 90, X plus 3 sama dengan Y, atau bisa ditulis juga X min Y sama dengan minus 3. Kemudian persamaan yang ketiga Z min 6 sama dengan X, atau bisa ditulis X min Z sama dengan min 6. Itu persamaan ketiga. Kemudian Y sama dengan X plus 3 disubstitusikan ke persamaan X plus Y plus Z sama dengan 90. Didapatkan persamaan keempat, yaitu Z sama dengan 87 dikurangi 2X. Dari persamaan ketiga disubstitusikan ke persamaan 4, yaitu 2 dikali Z min 6 plus Z sama dengan 87. Didapatkan nilai Z sama dengan 33. Untuk Z sama dengan 33 disubstitusikan ke persamaan ketiga, yaitu X sama dengan Z min 6 sama dengan, Z-nya sama dengan 33 ya, 33 kurangi 6 sama dengan 27. Kemudian untuk X sama dengan 27 disubstitusikan ke persamaan yang kedua, Y sama dengan X plus 3 sama dengan 27 ditambah 3 sama dengan 30. Jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 27, 30, dan 33. Komentar tentang soal ini, menurut saya, soal ini merupakan soal pemecahan masalah. Karena dalam soal ini, siswa diminta untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan permisalan, menentukan sistem persamaan, dan menghitung menggunakan metode substitusi. Slide selanjutnya. Yang nomor 3, nilai jual sebuah mobil baru adalah Rp 200 juta. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 8% per tahun, berapa nilai jual mobil ini setelah 3 tahun? Jawabannya diketahui K sama dengan 200 juta, R sama dengan 8% per tahun sama dengan 0,08 per tahun. A sama dengan 1 min R sama dengan 1 min 0,08 didapatkan A sama dengan 0,92. Nilai jual mobil dimodelkan sebagai Y sama dengan K kali A pangkat X. Y sama dengan K-nya kan 200, A-nya 0,92, pangkat X juta. Nilai jual setelah 3 tahun adalah Y sama dengan 200 dikali 0,92 pangkat 3. X-nya diganti 3 karena 3 tahun. Terus didapatkan nilai Y sama dengan 155,7376 juta. Jadi nilai mobil setelah 3 tahun adalah Rp 155.737.600 rupiah. Komentar tentang soal ini, menurut saya soal ini merupakan soal pemecahan masalah karena dalam soal ini siswa diminta untuk menyelesaikan soal dengan benar dengan menentukan apa saja yang diketahui dalam soal dan apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung ke dalam rumus. Sekian dari saya serahkan kepada Adia. Terima kasih Irma. Untuk soal yang selanjutnya itu ada nomor 4. Misalkan suatu ATM menyediakan layanan penarikan uang tunai untuk pecahan 20.000 dan 50.000. Berapakah jumlah kelipatan penarikan dengan jumlah minimal yang diambil pelanggan melalui ATM tersebut adalah 40.000. Alternatif penyelesaiannya dengan menggunakan induksi matematika harus kita tunjukkan bahwa prinsip 1.1 dipenuhi untuk penarikan RPN yang merupakan kelipatan. 40.000 dengan N merupakan bilangan asli. Yang pertama itu adalah langkah awal untuk mengeluarkan
uang sejumlah 40.000 ATM bekerja dan mengeluarkan 2 lembar uang 20 ribuan. Jadi untuk N sama dengan 2, maka benar ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang kelipatan 40.000. Langkah induksi. Dengan demikian, untuk setiap jumlah uang kelipatan 40.000, ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang yang diperlukan pelanggan. Artinya, untuk mengeluarkan RPN dengan N adalah kelipatan 40.000 dan N bilangan asli, dapat digunakan lembar uang 20.000. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa PK benar. Kita akan menunjukkan bahwa PK-1 juga benar, yaitu untuk mengeluarkan uang sejumlah K plus 1 kelipatan uang 40.000 dapat menggunakan uang pecahan 20.000 dan atau 50.000. Selain itu, terdapat dua kemungkinan, yaitu misalkan ATM kehabisan uang pecahan 50.000, maka untuk mengeluarkan uang senilai RPN menggunakan pecahan uang 20.000, karena minimal 40.000 setidaknya harus mengeluarkan 2 lembar uang pecahan 20.000 dengan mengganti 2 lembar uang 20.000 sebagai pengganti 1 lembar 50.000 akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebanyak N plus K dengan K senilai 10.000. Misalkan yang B itu, misalkan ATM mengeluarkan uang senilai RPN dengan sedikitnya 1 lembar pecahan 50.000 dengan pengganti 1 lembar pecahan 50.000 dengan 3 lembar pecahan uang 20.000. Akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebanyak RPN N-K dengan K senilai 10.000. Dengan demikian terbukti bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Jadi untuk masalah tersebut terbukti bahwa pola penarikan uang tunai melalui ATM memenuhi prinsip induksi matematika. Komentar saya, menurut saya soal tersebut soal pemecahan masalah yang cukup sulit, karena untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus memahami apa yang dimaksud dan diminta oleh soal untuk diselesaikan dengan cara induksi matematika. Dalam penyelesaian soal ini memanfaatkan nalar dan logika yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk soal yang kelima, Lani, seorang pengrajin batik di Gunung Kidul. Ia dapat menyelesaikan 6 kain batik berukuran 2,4 meter dikali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah, sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik? Alternatif penyelesaiannya, dari masalah di atas dapat dituliskan jumlah kain batik sejak bulan pertama seperti di bawah ini. Bulan pertama itu U1 atau suku 1 sama dengan A, sama dengan 6. Untuk bulan kedua itu U2 sama dengan 6 plus 1,3 sama dengan 9. Bulan ketiga itu U plus 3 sama dengan 6 ditambah 2,2 dikali 3. Maaf, tadi yang pertama 1 kali 3 ya. U3 itu 6 ditambah 2 kali 3 sama dengan 12. Bulan keempat itu U4 sama dengan 6 ditambah 3 kali 3 sama dengan 15. Demikian seterusnya bertambah 3 helai kain batik untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga bulan ke N itu sama dengan UN sama dengan 6 plus N-1 dikali 3. N merupakan bilangan asli. Sesuai dengan pola di atas, 63 helai kain batik selesai dikerjakan pada bulan ke N. Untuk menentukan N dapat diperoleh dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. B itu sebagai beda, lalu akan ditemukan 63 sama dengan 66 dikali N-1 dikali 3, sama dengan 63 sama dengan 3 plus 3N, maka ditemukan N itu sama dengan 20. Jadi pada bulan ke-20, Lani mampu menyelesaikan 63 helai kain batik jika beda antara dua bilangan berdekatan dinotasikan B, maka pola susunan bilangan adalah 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Dapat dituliskan dengan rumus A plus N-1 dikali B. Komentarnya, menurut saya soal tersebut sudah termasuk soal pemecahan masalah, karena dalam menyelesaikan
persoalan tersebut, kita harus memahami apa yang dimaksud dan diminta soal, dan penyelesaian pun kita harus teliti serta memanfaatkan nalar dan logika juga. Untuk soal yang selanjutnya, Yusuf, seorang pelajar SMA kelas 9, senang menabung uang. Selama ini, dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464.100 rupiah? Alternatif penyelesaiannya, diketahui modal awal atau MO sama dengan 1 juta dan besar uang tabungan setelah sekian tahun adalah MN 1.464.100. Besar bunga yang disediakan bank untuk 1 tahun adalah 10%, sama dengan 0,1. Diketanya berapa tahun N Yusuf menabung agar uangnya menjadi MN sama dengan 1.464.100. Kita menggunakan pola pertambahan jumlah uang Yusuf setiap akhir tahunnya. Dalam tabel itu ada 4. Yang pertama ada akhir tahun, bunga uang itu 10% dikali total uang. Lalu yang ketiga itu total sama dengan modal plus bunga. Terus pola total uang pada saat T. Pada tahun 0 itu 0, 1 juta, 1 juta dikali 1 plus 0,1 pangkat 0. Lalu untuk T itu selalu bertambah ya dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Mungkin bisa dilihat di tabelnya. Lalu di tabel di atas jelas kita lihat bahwa Yusuf harus menabung selama tahun agar mempunyai uang sebesar 1.464.100. Lalu untuk komentar di soal ini, menurut saya ini soal tersebut bukan soal pemecahan masalah, karena dalam menyelesaikan persoalan tersebut tuh dapat diselesaikan dengan rumus yang ada dan tinggal memasukkan ke dalam rumusnya karena sudah diketahui MO-nya, MN-nya, lalu diketahui juga besar bunganya. Maka nanti bisa dicari berapa tahun N Yusuf itu untuk menabung. Lalu yang untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Jeffrey. Terima kasih Adia untuk soal nomor 7. Diketahui 5 segi 6 beraturan T, A, B, C, D, E, F dengan panjang rusuk AB sama dengan 10 cm dan AT sama dengan 13 cm. Tentukan jarak antara titik B dan rusuk TE. Penyelesaiannya, untuk penggambarannya bisa dilihat ya teman-teman. Kita misalkan jarak titik B dan rusuk TE adalah BP. Maka kita bisa mencari TO sama dengan akar dari TE kuadrat min OE kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 100 sama dengan akar 69 cm. Luas segitiga TEB sama dengan luas segitiga TEB, di mana kita gunakan setengah BE sebagai alas dikali TO sebagai tinggi sama dengan setengah TE sebagai alas dan BP sebagai tingginya. Diperoleh BP sama dengan BE dikali TO per TE. Kita peroleh BP sama dengan 20 dikali akar 69 per 13. Jadi jarak titik B ke rusuk TE adalah 20 kali akar 69 per 13 cm. Untuk komentar tentang soal ini, soal tersebut menurut saya sudah termasuk ke dalam soal pemecahan masalah, sudah tingkat sedang atau malah tingkat tinggi. Karena di sana murid sudah diasah untuk memanfaatkan nalar dan logika lebih lanjut dalam penyelesaian soalnya. Murid harus mengetahui konsep cara menghitung jarak titik dan garis, bisa melukiskan proyeksi yang sesuai dan melakukan tindakan lanjutan dengan membandingkan luas untuk dapat memperoleh jarak yang dicarinya. Next, untuk soal nomor 8. Berikut merupakan data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa macam makanan cepat saji yang terpilih. Datanya bisa dilihat teman-teman. Untuk A, hitung rata-rata, median, dan modus dari data tersebut. Yang B, buatlah distribusi frekuensi data tersebut dengan 5 kelas. Yang C, hitung rata-rata, median, dan modus dari data yang sudah dikelompokkan pada poin B. Penyelesaian untuk A, yang A ini kan penyelesaiannya soal biasa teman-teman. Jadi kita menghitungnya juga masih biasa, tidak menggunakan rumus-rumus distribusi frekuensi. Untuk XT sama dengan jumlah data per N. N itu banyaknya data sama dengan 1105.
dibagi 40 sama dengan 27,62. Dengan XT adalah rata-rata data tunggal. Untuk median data tunggalnya yaitu 26,5 dan modusnya 27. Untuk medianya ini nanti datanya diurutkan dulu baru bisa dicari medianya teman-teman. Untuk penyelesaian soal B, kita disuruh menggambar distribusi frekuensi dengan 5 kelas. Untuk gambarannya bisa dilihat teman-teman. Untuk menggambarkannya ini sudah ada rumusnya, kita tinggal memasukkannya. Kita tinggal mencari panjang kelas interval dan memasukkan jumlah frekuensinya teman-teman. Untuk yang C, menggunakan distribusi frekuensi di atas dapat ditentukan. Yang pertama rata-rata, di mana rumusnya X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, XI FI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, FI. Sama dengan 1110 dibagi 40. Sama dengan 2,75. Untuk mediannya, dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui, median sama dengan 19,5 ditambah 10 dikali 20 min 7 per 19. Untuk modusnya juga sudah menggunakan rumus yang sudah diketahui. Maaf, ini modus MO ya, bukan ME. Itu tipe teman-teman. Diperoleh 19,5 ditambah 10 dikali dalam kurung 12 per 12 tambah 10 diperoleh 24,95. Untuk komentar mengenai soal ini, soal tersebut menurut saya hanyalah soal cerita sederhana yang belum masuk ke dalam soal pemecahan masalah. Karena pada soal tersebut hanya tinggal memasukkan apa yang sudah diketahui di soal ke dalam rumusnya tanpa harus menggunakan pemikiran dan logika yang lebih kritis dan mendalam. Untuk soal nomor 9, 3 persegi dengan panjang sisi 3, 5, dan 8 diletakkan seperti bersinggungan. Titik sudut dari persegi terkecil dihubungkan dengan titik sudut pada persegi terbesar seperti yang terlihat pada gambar. Tentukan luas daerah yang diarsir. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan itu teman-teman. Lalu untuk pembahasannya, kita misalkan untuk mempermudah pengerjaan kita berikan titik-titik A, B, C, D, E, F, G. Kita masukkan panjangnya tadi 3, 5, dan 8. Lalu kita lanjutkan pada segitiga ABE dan ADG berdasarkan konjektur kesebangunan segitiga sudut, maka segitiga ABE dan segitiga ADG sebangun. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan perbandingan AB per BE sama dengan AD per DG. Kita tinggal memasukkan nilainya dan diperoleh nilai BE sama dengan 3/2. Dan berdasarkan konjektur kesebangunan segitiga sudut, maka segitiga ABE dan ACF juga sebangun. Sehingga diperoleh perbandingan AB per BE sama dengan AC per CF. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, diperoleh CF sama dengan 4. Dengan demikian luas segi 4EBFC sama dengan luas segitiga ACF dikurangi luas segitiga ABE sama dengan setengah dikali 8 dikali 4 dikurangi setengah dikali 3 dikali 3/2 sama dengan 16 dikurangi 9/4 sama dengan 15/4. Jadi luas segi 4 EBFC adalah 15/4 satuan luas. Untuk komentar mengenai soal ini, yaitu soal tersebut menurut saya sudah termasuk ke dalam pemecahan masalah sudah tingkat sedang. Karena di sana murid sudah diasah untuk memanfaatkan nalar dan logika lebih lanjut dalam menyelesaikan persoalannya. Meskipun soal tersebut terlihat mudah karena hanya menggunakan penerapan kesebangunan, tetapi masih diperlukan penalaran guna bisa menemukan perbandingan sisi yang dicari, sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan menghitung luas yang ditanyakan. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke Adia. Terima kasih untuk Jeffrey. Dari soal SMP sampai soal SMA itu, kelompok kami mengambil sumber dari buku matematika kelas 10 peminatan penerbitnya dari Viva Pakarindo. Lalu ada buku matematika kelas 10 wajib penerbitnya itu Viva Pakarindo. Lalu yang ketiga itu ada buku guru matematika kelas 9 kurikulum 2013 edisi 2018. Lalu yang keempat itu ada buku guru matematika kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Lalu untuk buku yang kelima itu ada dari HTTP buku paket matematika kelas 7 kurikulum. Lalu yang
6 itu juga dari buku pegangan siswa matematika SMP kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Lalu yang terakhir itu ada di buku matematika kelas 11 SMA kurikulum. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok 8. Apabila ada komentar atau ada yang ingin disanggah atau ada saran, bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti dari kelompok kita akan, insya Allah akan menjawab. Sekian dulu dari kelompok 8. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.